Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Pak Harun yang sudah berada bersama kami melalui line telepon. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Harun, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak Harun? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Pak Harun, ini terkait dengan Desa Masabewa ya, yang sudah menggaungkan bahwa mereka adalah desa anti politik uang dan politisasi SARA di Kabupaten Sika. Ini memang proyek dari dari Bawaslu Kabupaten Sika, seperti itu. Informasinya seperti apa nih Pak Harun? Baik, terima kasih Ibu, para pendengar RRI. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas daripada Bawaslu sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa mencegah terjadinya politik uang kan gitu. Kemudian ada proyek dari Bawaslu RI terkait dengan desa anti politik uang. Ya. Ini merupakan program daripada Prakarsa, peran kader pengawas partisipatif, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa kita di Bawaslu itu ada yang kita kenal nama SKPP, olah kader pengawasan partisipatif, yang mana direkrut dan diberi pelatihan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI supaya nanti dapat bermitra dengan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan terkait dengan pelanggaran pemilu. Oke, apalagi kita mau pemilu di tahun 2024 ini ya Pak Harun. Follow up dari itu, kebetulan ada satu kader SKPT dari Desa Masabewa. Kemudian setelah selesai giat pembekalan beliau di tahun 2020, kemudian tahun 2021, kami berencana mendesain sebuah kegiatan anti politik uang, yang mana kegiatan ini kita angkat atau menjadi pilot projectnya itu di Desa Masabewa, yang kebetulan desa asal daripada kader pengawasan partai tersebut. Oke. Jadi nama deklarasi Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA ini pure dari merupakan inisiasi dari Bawaslu Kabupaten Sika, begitu ya Pak Harun? Ya. Oke. Selanjutnya? Ini program Bawaslu RI hanya untuk tempatnya di Masabewa itu. Kebetulan kader tersebut berasal dari Masabewa, karena semangat kami ini kita mau mendeklarasikan semua desa yang ada di ya, ini semangat. Oke. Menjadi pilot project begitu ya Masabewa ini. Ya, betul. Oke. Tapi sebenarnya untuk kader SKPP ini tidak hanya kader dari Desa Masabewa saja begitu. Apakah ada kader dari desa lainnya juga, atau memang ini hanya satu-satunya kader nih perwakilan dari Kabupaten Sika nih Pak Harun? Jadi kita di SKPP di Kabupaten Sika ini terbagi dua gelombang. Yang pertama via daring. Ini kurang efektif karena pada proses kemarin pembekalan mereka juga via Zoom, dan orang juga kita koordinasi sampai sekarang agak susah. Oke. Karena itu untuk gelombang SKPP via daring itu satu orang yang bisa kita hubungi, dua orang yang kita hubungi, satu orang sudah terkonfirmasi masuk ke dalam partai politik sehingga kita tidak libatkan, dan satu orang itu yang kita libatkan. Dari Masabewa ini? Bukan. Oh, bukan. Dari Desa Reoroja. Oke. Sedangkan satu orang ini namanya Oscar, beliau kader SKPP yang kegiatannya tatap muka di Kupang. Jadi bukan. Jadi lebih efektif begitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, sehingga ketika kita kumpulkan alumni SKPP, ya tinggal dua orang ini yang bisa kita koordinasi dari Kecamatan Paga dan Kecamatan Magepanda. Oke. Oke, dan keputusan akhirnya ini yang dari Magepanda ini ya, Desa Masabewa ini ya Pak Harun? Ya, jadi
ketika kita follow up dan kita merencanakan 2 minggu sebelum kegiatan, ketika kita lihat potensinya di desa Masabewa ini antusias daripada masyarakat itu luar biasa, sehingga ini dijadikan pilot projectnya yang nantinya kita berencana juga ingin mendeklarasi di desa Reo Roja di Kecamatan itu Paga. target desa yang kedua itu. Oke, jadi karena semangatnya tadi ini sebenarnya jadi tidak ada kriteria khusus begitu ya, karena ini menindaklanjuti dari kader KSPP, SKPP yang sudah mendapat ilmunya, kemudian diteruskan dalam proyek untuk deklarasi Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA ini. Nah, sebagai Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA ini, Pak Harun, apa nih selanjutnya nanti yang harus warga desa ini bersama dengan perangkat desanya, apa yang harus mereka lakukan ke depannya ini untuk mewujudkan atau mencerminkan bahwa mereka ini benar-benar Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA, Pak Harun? Ya, baik Ibu. Sebenarnya gerak deklarasi anti politik uang dan politisasi SARA ini merupakan gerakan moral, yang mana momentum deklarasi ini menjadi momentum bagi masyarakat di desa yang kami deklarasi untuk mengetahui atas berbahayanya politik uang bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah dengan deklarasi di desa-desa tersebut, maka para peserta politik yang nantinya akan melakukan agenda-agenda politik di desa tersebut sudah mengetahui bahwa ternyata di desa ini sudah ada deklarasi anti politik uang. Nah, ini merupakan tindakan pencegahan. Mereka sadar, ternyata desa ini sudah melek terhadap hal seperti ini, sehingga mereka takut, ada ketakutan mereka. Nanti ketika ingin melakukan politik uang, maka saya akan dilaporkan dan sebagainya. Nah, ini bentuk tindakan kuratif kan gitu. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh kami Bawaslu. Memangnya sebelum mereka mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang ini ada pembekalan juga seperti itu dari Bawaslu? Ya, kita sedikit memberikan sosialisasi terkait dengan larangan-larangan pada saat tahapan kampanye, tampung itu. Yang jelas bahwa di samping proses deklarasi, pada kesempatan itu pula kita memberi pembekalan-pembekalan kepada masyarakat yang terlibat terkait bagaimana melakukan pengawasan. Jadi ketika ketemu ada dugaan pelanggaran, apa yang harus mereka lakukan? Nah, ini yang pada masyarakat desa Masabewa. Nah itu ada satgas khusus tidak di desanya, atau memang semua masyarakat ini bisa terlibat secara aktif begitu? Ya, kalau untuk di desa dan kecamatan nanti kita akan bentuk pengawas ad hoc, di mana ada pengawas kecamatan atau panwas jam dan ada pengawas desa kan begitu. Tapi kalau untuk Desa Anti Politik Uang dan Politisasi SARA ini memang partisipasi aktif begitu ya dari masyarakat desa Samabewa ya? Masabewa. Masabewa, mohon maaf Pak Harun. Desa Masabewa ini. Iya, betul. Nah, ini untuk persiapan di target yang kedua ini, desa kedua yaitu Desa Reo Raja di Kecamatan Paga, sudah sejauh mana nih Pak Harun? Ini kita lagi konsolidasi, nanti kita coba panggil lagi kader SKPP yang asal dari Desa Reo Raja, bisa mendeskripsikan terkait dengan desa itu seperti apa. Karena jangan sampai kadang juga desa yang memiliki kultur yang berbeda kan begitu. Sehingga kita mengetahui dulu kultur daripada masyarakat desa itu seperti apa, sehingga pada proses deklarasi itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kita ke sana adatnya seperti ini, jadi kita masuk sesuai dengan adat yang ada di sana kan begitu. Jadi kultur juga mempengaruhi ya?
Ya, betul. Oke, baik. Pak Harun, terima kasih ya. Sukses ini untuk Desa Anti Politik Uang dan Politisasi Saranya. Ini menjelang pemilu juga di tahun 2024 ya. Kita mengharapkan pemilu yang aman begitu ya dan bebas dari politik uang dan politisasi sara juga seperti itu. Dan untuk Desa Reo Raja dan mudah-mudahan setelah Desa Reo Raja juga ada desa-desa lainnya begitu ya yang siap mendeklarasikan atau menggaungkan bahwa mereka adalah desa anti politik uang dan desa politisasi sara di Kabupaten Sika ya Pak Harun. Siap. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik menarik lainnya lagi ya Pak Harun. Terima kasih sudah bersama Pro 1 pagi ini. Salam sehat selalu Pak Harun. Selamat pagi. Oke, bersama dengan Pak Harun Al-Rashid pendengar ya yang sudah berbagi informasi untuk kita pagi hari ini terkait dengan deklarasi Desa Anti Politik Uang dan Politisasi Sara di Kabupaten Sika, di mana desa pertama yang sudah berani mendeklarasikan dirinya sebagai Desa Anti Politik Uang dan Politisasi Sara ini adalah Desa Masabewa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika pendengar ya. Dan setelah ini juga akan desa target berikutnya adalah Desa Reo Raja di Kecamatan Paga. Dan mudah-mudahan ada desa-desa berikutnya begitu ya sebagai bentuk tadi disampaikan bentuk pencegahan seperti itu ya, sehingga menjelang pemilu ini tidak ada lagi money politik ataupun politisasi sara yang terjadi di Kabupaten Sika. Tidak hanya Kabupaten Sika, pendengar, kita berharap untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan itu menjadi topik wawancara terakhir kita untuk edisi hari ini pendengar Lintas ND Pagi Senin 27 Juni 2022. Saya Karolin Mudamosa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Setelah ini akan hadir ke ruang dengar Anda tepat di pukul 9, dialog interaktif nantinya bersama dengan presenter Rosa Dalima pendengar ya yang akan membahas topik ya pagi ini yaitu terkait dengan